video sunrise. Untuk yang live. Amet ini. Taruh di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara inti kita mulai, saya mau tanya dulu yang ada di sini sudah baca apa kita belum? Siapa di sini yang menjadi timnya kita? Sudah dan literasi sabda santri kita mau sampai jam berapa kira-kira? Ini namanya apa? Kasihan itu. Makasih Pak. Di situ beliau baru dari LTN baru. Terus siang lanjut di beliau dan malamnya di sini belum sudah. Jadi bagaimana kalau kita sepakati sampai jam 10 malam? Iya. Nah, nanti masyarakat waktu yang ada untuk menyampaikan unek-uneknya atau kesan-kesannya atau pertanyaan setelah membaca bagi kita. Pasti teman-teman di sini semuanya penasaran. Kok ada tokoh yang keren-keren semua ya, dulu ya, ada tokoh yang keren semuanya. Bagus semua, unggul semua. Ada punya keunggulan dan tidak ada yang dilakukan. Selanjutnya memberi waktu saya akan mendengarkan langsung untuk menceritakan perjalanannya. Ya, sebelumnya saya cerita. Tadi disampaikan di sini ada beberapa karya ya. Yang saya punya dari Jai yang pertama adalah itu nama akunnya ini kecil, saya baca sekali duduk. Jadi selesai. Yang kedua Widati, saya dua. Ini lebih wingit kalau bagi saya. Yang ketiga ini Suhita. Di dalam karya-karya beliau selalu menyelipkan sastra Jawa. Nah, ini rahasianya yang tidak dimiliki oleh penovel-penovel lain. Nah, kita akan berbincang banyak dengan beliau. Kenapa kok mengangkat sastra Jawa? Apa rahasia di balik itu atau apa filosofinya? Supaya sastra Jawa dan pesantren bisa menyatu bagaimana? Begitu ya? Langsung aja monggo Teh Mas waktunya. Pakai itu, Mbak. Oke, itu apa ini? Ini kan buat live. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang cerah ini kita bisa berkumpul di ini apa namanya, Mbak? Aula ya? Aula. Aula. Apa? GSG, Oh, GSG. Iya. Gedung Serbaguna. Perkenalkan, saya Hilma Anis. Saya adalah emaknya Suhita.
Saya sangat bahagia bisa hadir di tengah-tengah adik-adik semua di dalam acara bedah novel Hati Suhita dan Sarasehan Literasi Sastra Santri dalam rangka Hari Santri Nasional. Tepuk tangan dulu untuk Hari Santri. Yang kami hormati keluarga besar Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri, yang sangat saya sayangi adik-adik semuanya, baik santri putra maupun santri putri, dan juga tamu undangan yang berbahagia. Jujur, saya ini masih agak-agak bingung karena ini adalah untuk pertama kalinya saya diundang acara di pondok pesantren tapi di malam hari. Dari depan suasananya terlihat sangat romantis. Ada lampu-lampu yang digantungkan di bawah pohon, terlihat biasanya seperti di kafe ya. Ada santri putra dan santri putri dalam jarak yang aman, dalam suasana yang sangat syahdu karena ruangannya terbuka, jadi udaranya silir-silir. Rasa-rasanya kalau setelah pertemuan ini kalian tidak bisa menulis, itu rasa-rasanya rugi. Nggih napa mboten? Betul. Karena apa? Karena ini adalah malam yang sangat indah dan kita akan membahas hal yang indah-indah. Adik-adik semuanya yang perempuan akan semakin paham pesona Gus Biru, dan yang laki-laki akan semakin paham betapa anggunnya Alina Suhita dan betapa cerdasnya seorang perempuan yang bernama Rengganis. Begitu ya kira-kira ya. Oke. Boleh kita angkat tangan dulu? Berapa orang di sini? Ini pesertanya jumlahnya 300, berarti harus saya survei dulu. Yang sudah membaca Hati Suhita ada berapa orang? Oke. Oh, hampir 80%. Yang laki-laki? Ya. Oke. Adakah yang mengulang membaca Suhita sampai diulangi dari hatam terus dibaca lagi? Coba angkat tangan. Astagfirullahaladzim. Jangan di bulan baleni ya Mbak. Nanti kalau di bulan baleni jadi hafidhoh Suhita sampean. Jadi hafal novel 34 bab. Nggak usah di bulan baleni. Mumpung saya ada di sini, silahkan siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti akan saya jawab. Apapun yang jenengan tanyakan akan saya jawab. Termasuk pertanyaan-pertanyaan rahasia yang biasanya tidak saya bongkar di tempat lain. Kira-kira kayak gitu. Pertama yang mau saya sampaikan adalah novel Hati Suhita ini kalau dirunut dari perjalanannya, sebenarnya dia adalah sesuatu yang sangat ajaib. Karena banyak orang yang tidak tahu. Taunya saya menulis pertama itu langsung mak bedunduk Hati Suhita. Padahal mboten. Saya memulai awal menulis itu sejak mondok di Tambak Beras Jombang. Itu saya mondok di sana kelas 1 aliyah karena MTS-nya saya di Jember sendiri. Kelas 1 aliyah itu sudah mulai menulis, belajar menulis. Kenapa saya belajar menulis? Karena saya ingat nasihat Mbah Kakung. Mbah Kakung saya yang sangat Jawa. Beliau mengatakan nasihat yang sangat sampai hari ini membekas di hati saya. Dia mengambil nasihatnya Semar kepada putra-putranya, ojo mati tanpa aran, jangan mati tanpa nama. Nah, nasihat itulah yang kemudian saya ingat-ingat terus, dan saya akhirnya berpikir bahwa kayaknya kalau mondok belajar ngaji tok itu eman. Kayaknya kalau belajar ilmu hidup tok itu eman. Belajar kepemimpinan tok itu eman. Mondok juga harus meninggalkan nama. Di Pondok Tambak Beras pada saat itu sudah terbentuk iklim jurnalistiknya sudah sangat bagus. Rasa-rasanya kalau saya tidak ikut belajar menulis dan meninggalkan nama di situ, rasa-rasanya eman.
Akhirnya dari situlah kemudian proses menulis dimulai. Tetapi orang-orang tidak tahu. Mereka taunya Suhita, jadi dipikirnya Suhita itu adalah novel pertama. Padahal tidak ada satupun buku yang tiba-tiba bagus, itu tidak ada. Kita ingat novel Dilan, adik-adik ada yang tahu novel Dilan? Saya lupa itu novel keberapa, tapi itu bukan novel yang pertama. Artinya apa? Semuanya membutuhkan proses. Suhita juga begitu. Bagaimana kemudian Suhita ini kemudian dia lahir pertama kali di FB. Teman-teman kalau di pondok boleh enggak FB-nan? Boleh. Iya, enggak apa-apa. Boleh enggak? Oh, kok ada yang boleh, ada yang enggak, ini gimana? Hari Jumat aja nih. Oh, hari Jumat aja. Enak dong, saya 3 tahun enggak boleh FB-an dulu. Belum ada FB sih ya dulu. Santri-santri saya di rumah juga sama sekali tidak boleh kenal dengan internet. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita tidak alergi dengan teknologi. Artinya apa? Ketika di pondok kita belajar sebanyak-banyaknya, belajar sebaik-baiknya dalam proses menulis, sampai ketika nanti kita sudah boyong dari pondok, sudah boleh secara intens memegang media sosial. Yang kita tulis itu tidak hanya curhatan atau kenang-kenangan kita kepada mantan, tidak hanya itu. Kalau teman-teman itu di pondok tidak belajar menulis, hanya belajar untuk mengenang, nanti ketika tiba-tiba lulus megang media sosial yang ditulis adalah curhatan. Aku ingat dia, aku kangen dia yang bersarung biru, misalnya begitu. Yang kangkang juga begitu, aku ingat dia yang berkerudung kuning gading misalnya. Tapi kalau kita belajar menulis, sejak lahir perocot megang media sosial itu, yang kita tuliskan adalah hal-hal yang bermanfaat secara luas. Kira-kira gambarannya seperti itu. Suhita ini lahir pertama kali di media sosial. Sekaligus di sini akan saya sampaikan kepada adik-adik baik putra maupun putri bahwa media sosial itu kalau kita gunakan dengan baik, hasilnya juga baik. Baik itu artinya apa? Baik itu artinya begini, contohnya novel Suhita. Kalau dari awal dia lahir langsung berbentuk buku, saya yakin Suhita ini tidak mungkin terjual sampai 80.000 eksemplar, tidak mungkin. Ya, 80.000 eksemplar lewat jalur udara dengan mengandalkan agen, tidak ada di toko buku, lewat jalur online, menyebar ke pesantren-pesantren, kemudian dibaca oleh semua kalangan. Itu sejarah lahirnya adalah lewat digital. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Saya punya buku ini tidak hanya sekali, sebelum-sebelumnya juga punya buku, tetapi tidak bisa seperti Suhita. Karena menyebar lewat digital, Suhita ini pada akhirnya cepat sampai ke tangan produser, ke telinga produser, dan dalam waktu yang sangat singkat Suhita akan difilmkan. Kayak gitu ya. Tetapi teman-teman, menulis cerita, mumpung ada Mbak Moderator ini, menulis cerita yang diterbitkan di dalam era digital, itu tantangannya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena kritik langsung kita terima detik itu juga. Contoh, ketika Suhita part 1 saya post di FB, taunya orang-orang itu teman-teman, saya punya bank data yang ada di laptop. Tugas saya itu hanya posting sesuai yang ada di dalam laptop. Padahal tidak. Suhita saya tulis secara live. Jam 9 saya tulis, kemudian jam 11 saya posting, jam 11 selesai saya tulis, saya kirim sebentar untuk dibenarkan editing tipenya kepada editor, baru jam 12 biasanya saya posting. Itu berlangsung hampir setiap hari, Mbak Ida pada saat itu. Nah, menulis cerbung di era digital itu tantangannya adalah kita tidak boleh gila kepada komentar. Gila itu gini, dikomentari bagus kita itu terlena,
dikritik kita itu tumbang. Tantangannya itu. Bagaimana mungkin seorang santri kemudian menulis cerpen, diposting di FB, dikomentari ribuan orang, itu tidak GR, itu tidak mungkin. Jenengan aja nek nulis cerpen, kemudian di-like satu orang aja dan ternyata itu incaranmu, kira-kira seneng nggak? Si jindil padahal. Suwenenge pol, ceprik-ceprik love-love ya mbak. Apalagi itu cerpennya jenengan dikomentari ribuan orang, di-like ribuan orang, pasti bahagia. Tetapi itu adalah candu. Kalau kita terlalu tenggelam dalam kebahagiaan karena kita itu diapresiasi sedemikian rupa oleh para netizen, tidak mungkin menjadi buku. Adanya kita hanya terlena. Maka pada saat itu yang paling saya cari dari netizen itu adalah kritik. Semakin kritiknya pedas, semakin saya bahagia. Semakin kritiknya kejam, semakin saya senang. Kenapa? Karena kritik atau masukan dari netizen itulah yang sesungguhnya akan mengantar Suhita pada kualitas yang lebih baik. Contoh, awal Suhita ini lahir, orang-orang itu hampir di seluruh Indonesia itu memaki-maki yang namanya Rengganis. Semuanya bilang Rengganis itu adalah pelakor. Pelakor itu apa? Halo cak-cak, kang-kang? Perebut laki orang. Padahal saya ini dari dulu sejak mondok di Tambak Beras sampai mondok di Kerapiak, saya adalah pengagum tokoh-tokoh perempuan yang hebat. Dari mulai zaman Majapahit sampai zaman sekarang, dari mulai perempuan hebat yang ada di Indonesia sampai yang ada di luar negeri, siapapun perempuan hebat yang dia membentuk peradaban, saya bangga dengan perempuan yang hebat. Tidak mungkin saya membuat tokoh perempuan yang melemahkan perempuan lain. Apalagi perempuan yang bahagia karena merebut pasangan perempuan lain, itu tidak mungkin. Gitu ya. Itu. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Tetapi bagaimana komentarnya orang-orang kepada Rengganis pada saat itu? Komentarnya sangat pedas. Sampai bilang Rengganis mau diraupi sambel. Sampai bilang mau dibunuh. Sampai bilang nomornya mana Neng, mau saya teror, perempuan tidak tahu diri. Tetapi ya saya menangis, wajar. Kenapa saya menangis? Karena Rengganis itu adalah perempuan hebat yang ada di dalam cerita Majapahit juga. Kalau Suhita sudah jelas, dia adalah perempuan hebat di zaman Majapahit karena dia memimpin kerajaan Majapahit, sudah jelas. Dia bukan hanya ratu, dia adalah raja, tapi perempuan. Rengganis juga hebat. Saya tidak mungkin membuat tokoh perempuan yang melemahkan perempuan lain, tidak mungkin. Tapi komentarnya netizen itu bikin saya berderai-derai air mata. Ya Allah, anakku diilok-ilokno. Jenengan ibu-ibu, walaupun anak jenengan umbelen, delewer umbele, nek dilokne tanggamu terima ndak kira-kira? Mboten. Saya juga begitu. Ketika Rengganis diilok-ilokno itu tidak terima. Tetapi dari tidak terima itulah, dari kritik-kritik netizen itulah kemudian akhirnya saya memutuskan untuk berarti nanti kalau itu kemudian saya punya kesempatan untuk melanjutkan cerita ini, harus saya jelaskan secara detail Rengganis dari awal sejarahnya sampai akhirnya. Dari awal ketemu Gus Biru sampai berpisahnya harus saya jelaskan. Maka keadaan sekarang berbalik. Sekarang orang-orang banyak yang jauh lebih mencintai Rengganis daripada Suhita. Mas-mas sekarang banyak yang berdoa ingin memiliki istri seperti Rengganis daripada seperti Suhita. Tetapi Suhita juga perempuan yang sangat hebat. Kalau di dalam wayang kita kenal, dia adalah perempuan yang pandai bertarung. Di dalam novel Hati Suhita, Rengganis bertarung melawan kenangannya sendiri. Cie yang punya kenangan, silakan bertarung dengan kenangan. Maka biasanya orang yang mencintai Rengganis adalah orang yang ditinggalkan pada saat lagi sayang-sayangnya. Tapi dunia pesantren mengajarkan kita untuk tetap dikdaya. Dunia pesantren mengajarkan kita untuk tetap kuat, untuk tetap tenang, untuk tetap bisa berdiri tegak walaupun batin kita kocar-kacir.
Makanya kita dilatih untuk menulis. Biar apa? Biar kita itu apapun yang terjadi kita punya karya. Maka saya kalau ditanya apa motivasinya menulis novel Hati Suhita? Motivasinya adalah saya ingin berbagi tentang apa yang selama ini saya gelisahkan. Misalnya, zaman saya mondok, saya tuh mondok 13 tahun, Rek. Adik-adik berapa tahun mondoknya coba? Coba yang mondoknya sudah 6 tahun boleh angkat tangan. 6 tahun? Oh belum. 3 tahun boleh angkat tangan. 3 tahun? Oh banyak ya, lumayan. Yang santri baru boleh angkat tangan. Santri baru? Oh banyak yang santri baru. Ya oke. Semakin lama kamu mondok, mbak-mbak, ingat, semakin lama kamu mondok semakin ganteng Gus birumu. Tenang. Semakin mbak-mbak hafal Qur'annya semakin banyak, semakin ganteng Gus birunya, semakin sugih Gus birunya. Iya, kayak gitu. Kenapa motivasi saya nulis Hati Suhita? Karena di sini saya titip sebuah ajaran yang bernama Mikul Dhuwur Mendem Jeru. Adik-adik sudah kenal dengan ajaran itu? Dereng. Mikul Dhuwur Mendem Jeru adalah ajaran Jawa tentang, bahasanya gimana Mbak? Kalau tentang memendam apa yang tidak baik dan hanya memunculkan yang baik-baik. Itu namanya Mikul Dhuwur Mendem Jeru. Misalnya, apakah itu hanya terjadi di rumah tangga? Tidak. Di dalam pesantren pun itu juga bisa kita terapkan. Contoh, adik-adik kalau pulang ke rumah, kalau yang diceritakan kepada orang tua itu yang baik-baik dan yang buruk itu tidak diceritakan, berarti adik-adik sedang belajar mengamalkan Mikul Dhuwur Mendem Jeru. Ibu, saya itu di sana ngaji dari pagi, sebelum subuh sudah bangun. Habis itu beraktivitas sampai ngaji sekolah, habis itu ngaji sampai malam hari jam 10 itu baru selesai. Terus habis itu saya di sana ikut kegiatan jurnalistik. Saya sekarang jadi bisa menulis, saya juga bisa berbicara. Saya tuh sekarang ceritanya ke ibunya, ke ayahnya itu yang baik-baik. Yang buruk disimpan. Tapi kalau wataknya santri tidak Mikul Dhuwur Mendem Jeru, setiap kali pulang yang diceritakan adalah yang jelek-jelek. Bu, di sana nggak enak, mangane gak tahu enak, ayo, duitku hilang terus, sandalku digosok terus, misalnya, gurune galak, ustate galak, misalnya. Pengurusnya Bu, nek nggugahi ku ambek mendelik-mendelik kok Bu. Keamanannya Bu, gak tahu guyu blas. Aku gak ngerti dia itu kok bisa gak tahu guyu ya Bu. Pokoknya ada aja yang diceritakan. Tapi kalau dasarnya orang wataknya Mikul Dhuwur Mendem Jeru, semua yang diceritakan itu hanya yang baik-baik. Saya kagum Bu dengan bunyai saya, Masya Allah bunyai saya tuh pinternya misalnya. Saya kagum Bu dengan kiai saya tuh pinternya menceritakan sesuatu yang sangat baik, semuanya diceritakan, yang buruk dipendam. Itu namanya Mikul Dhuwur Mendem Jeru. Sekarang saya bicara dengan laki-laki dulu. Kok bengung-bengung? Enggak nyampe. Udah. Gak apa-apa Mbak, ini aja. Cek, udah. Di dalam novel Hati Suhita kita kenal tokoh yang namanya Kang Dharma. Ini untuk laki-laki dulu ya Mbak. Kalian diam dulu menyimak. Karena kalau saya ngisi seminar sastra di pondok-pondok itu pilihannya hanya ada 2 untuk Kang. Mau belajar dari Gus Biru apa mau belajar dari Kang Dharma. Lek sampeyan Gus terus dijodoh nih, berarti belajar dari Gus Biru. Nek sampeyan gak Gus ya, gak Gus, tapi sampeyan itu
ingin mempunyai kiprah juga yang tinggi di bidang pesantren, apalagi sampean mencintai seorang Ning, yang Ning itu ternyata sudah dijodohkan, dan sampean tetap ingin menjaga marwah kesantrianmu, belajarlah dari Kang Dharma. Kita tahu Gus Biru itu orangnya cuek. Dia seorang aktivis. Dia seorang ahli filsafat. Dia seorang yang menyukai sastra. Dia aktivis pergerakan. Cuek. Sampai saking cueknya bojone dicuekin selama 7 bulan gak dia apa-apain. Dilirik enggak. Apalagi diajak bicara enggak. Diajak senyum enggak. Setiap di kamar itu hanya dibikin nangis. Dicuekin. Saking cueknya seperti itu. Tapi Gus Biru adalah potret laki-laki yang birrul walidain. Cueknya kepada Alina itu adalah cuek dalam rangka dia sedang bertarung melawan gemuruh di dadanya sendiri. Dia sedang berusaha keras untuk menerima keadaan itu. Bukan cuek untuk meninggalkan, tapi cuek untuk belajar mencintai. Itu Gus Biru. Sejahat-jahatnya dia, kalau Umi sudah bilang A, dia nurut. Umi sudah bilang B, dia nurut. Dia tahu, pada akhirnya dia sadar bahwa yang bisa meneruskan pesantrennya hanyalah Suhita. Dia sadar bahwa dia besar, dia kecil, dia lahir, dia dikandung itu setiap hari mendengarkan suara ngajinya Umi, deresnya Umi. Lalu dia sadar bahwa kalau Umi kemudian wafat, aku tidak mungkin bisa hidup tanpa Alina, karena hanya Alina yang bisa menggantikan suara ngajinya Umi, fasihnya Umi, ngimaminya Umi, dan lain-lain. Pada akhirnya kesadarannya seperti itu. Gus Biru adalah laki-laki yang sangat birrul walidain. Walaupun dia adalah orang pergerakan yang terbiasa bersikap kritis. Dia tidak menentang perjodohan itu. Menentangnya hanya sebatas sebelum pernikahan. Setelah menikah, ya sudah. Tetapi Kang Dharma, kita sekarang ke Kang Dharma dulu ya Mbak. Kang Dharma adalah potret seorang santri yang bisa menjaga marwah kesantrian. Saiki sampean bayangno, sampean saiki sik muda. Sampean mondok di sini ditambah misalnya 6 tahun lagi. Sampai kira-kira menjadi lurah pondok seperti Kang Dharma. Orang yang paling diandalkan kiai. Namanya Kang Dharma. Seneng ngambil arek wedok. Cantik banget. Anaknya kiai besar, namanya siapa ibu-ibu? Alina Suhita. Dia lihat anak ini kok cantik, hafalannya bagus, Alfiyah yo apal, Quran yo apal, Imriti yo apal. Tapi dia kok selalu terlihat murung. Akhirnya sama Kang Dharma disuplai dengan buku-buku. Setiap hari kalau mulang, dia titip ke ustadzah-ustadzah, iki kon moco yo Alina. Setiap ngajar itu nek maknani ku kancane kabeh maknani, karena Kang Dharma itu sudah hafal di luar kepala kitabnya itu. Kang Dharma itu nggak lihat kitabnya tapi ndelok Alina, arek iki kok ayu yo gitu. Tapi Kang Dharma itu tidak pernah bergerak lebih jauh karena dia sadar Alina itu sudah dijodohkan. Jadi Kang Dharma itu mencintai diam-diam, mencintai dalam sepi, mencintai dalam sunyi. Mbak-mbak kising horeg malah mbak-mbak. Ada nggak mbak laki-laki kayak Kang Dharma? Ada. Arepe ngomong iku piye, arepe ninggalne itu nggak bisa karena hatinya sudah bertaut. Akhirnya Kang Dharma pikirannya adalah yang penting Alina bahagia, nggak jadi milikku nggak apa-apa. Tetapi kenyataannya ternyata Alina itu disia-siakan sama suaminya. Ternyata Alina itu diabaikan, dicuekin. Tapi apakah kemudian Kang Dharma itu bertindak nekat? Ibu-ibu masih ingat ceritanya di hati Suhita? Masih. Kang Dharma nekat enggak ngajak Suhita untuk pergi enggak? Tidak. Kang Dharma cuma datang ke dalam, nganter anak yatim, ketemu Alina. Loh, arek iki kok ayuan pas mondok.
kata Kang Dharma di dalam hati. Pas mondok itu loh, nek pas rukuan jajan cilok itu loh. Habis rukuan turun dari tangga lewat depan kantor Madin, jajan cilok itu loh. Cantik banget, sambil kepedesen gitu kelihatan cantik. Lah kok sekarang jadi kayak gini wajahnya, kata Kang Dharma. Sudahlah, di dalam hatinya Kang Dharma itu bergemuruh, apakah anak ini nggak bahagia? Kan kalau orang mencintai itu tahu ya, yang dicintai itu bahagia apa enggak gitu kan kelihatan ya. Dari sorot matanya kan kelihatan. Tapi Kang Dharma nggak nanya, kue bahagia enggak gitu enggak. Dia cuma bertanya, gimana ibu-ibu masih inget? Loh, kamu kok kurusan Lin? Gitu kan ya kalimatnya. Jadi bunyai kan harusnya tambah gendut, lah ini kok kurusan. Alina nggak bisa jawab. Di dalam hatinya dia itu bilang, aku gondolen Kang, gowon Melayu. Aku nggak bahagia, aku dicuekin. Itu hanya di dalam hati. Karena watak Alina adalah mikul dhuwur mendem jero. Alina cuma menunduk, air matanya deleweran dewe. Kang Dharma ngomong apa lagi? Nggak ngomong apa-apa. Dia cuma ngasih nomor. Ini nomorku, kalau ada apa-apa hubungi aku. Gitu tok. Itu pun marimono karo Alina nomornya disimpan apa dibuang ibu-ibu? Dibuang. Kenapa? Karena Alina itu mikul dhuwur mendem jero. Sampai kemudian Alina berusaha sangat keras. Dia diajak Aruna ke sebuah salon spa. Dia diajak Aruna diajari begini begitu sampai terjadilah malam penolakan itu. Kemudian Suhita putus asa. Suhita akhirnya minta datang ke makamnya Mbah Hasan Besari di daerah Ponorogo. Ndek kono Alina itu nangis, sudah nggak kuat. Kenapa dia tidak pulang ke rumah orang tuanya? Karena Alina mikul dhuwur mendem jero. Aku tidak pulang. Kalau aku pulang mesti umiku geger. Umi nggak mungkin terima aku digituin sama suamiku sendiri. Kebahagiaanku sudah direnggut dari kecil. Aku nggak boleh milih di mana aku sekolah. Semuanya mertuaku yang menentukan. Kuliahku di mana yang menentukan mertuaku. Aku mondok di mana yang menentukan mertuaku. Aku nggak punya hak bicara dari kecil. Barbarane aku dicuekin. Mesti ibu dan abah tidak terima. Daripada aku nangis di rumah nanti umi sakit, mending aku ziarah. Saking gak kuate. Ziarah itu yang bisa dia lakukan itu hanya menangis, terseduh-seduh sampai melengkung gini di depan pusara. Lah kok ndelalah di situ ada Kang Dharma. Bayangkan betapa hancurnya sampean Kang tadi Kang Dharma melihat perempuan yang sangat kamu cintai terisak-isak sendirian di depan makam seorang wali dan tidak bersama suaminya. Kalau Kang Dharma tidak punya marwah kesantrian, mesti ditekoi. Ayo Lin, sekarang kamu jujur cerita. Kok kue nangis sampai kue ngono kuwi kenapa? Aku gak terima kamu digituin. Pasti gitu ya Kang. Tapi apa yang dikatakan Kang Dharma? Kamu sudah makan Lin, gitu tok. Ayo kita makan yuk di luar. Itu pun Alina nggak mau. Enggak Kang, itu Aruna sudah harus cepet-cepet sampai rumah. Padahal Kang Dharma tadi sudah nanya Aruna dan Aruna mau makan. Di rumah sudah diwakilkan. Dua-duanya saling menahan. Kenapa? Karena Kang Dharma ingat morotuone Alina kuwi jenenge Kiai Hanan. Kiai Hanan niku sahabate kiaiku jenenge Kiai Ali. Otomatis sahabatnya kiaiku adalah orang yang harus kuanggap sebagai kiaiku sendiri. Aku ingat, aku adalah seorang santri yang tidak boleh merebut perempuan yang dalam ikatan pernikahan. Sehancur-hancurnya hatiku yang bisa kulakukan hanyalah berdoa untuk kebaikan keluarganya Alina. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Kang Dharma mundur dari makam itu tapi tidak pulang, meneruskan menangis di masjid karena nangisi Alina. Alina juga begitu. Di dalam hatinya dia juga pengen pergi bersama Kang Dharma karena kejadian malamnya sudah membuat dia benar-benar limbung dan tidak kuat. Tapi Alina tidak ikut. Mereka tidak bicara apa-apa. Sekali lagi Kang Dharma ingat bahwa aku adalah seorang santri. Lek arek iki tak godo, nek arek iki tak gondol, berarti aku akan menghancurkan pesantrennya Kiai Hanan karena Alina adalah ratu di sana.
Karena Kang Dharma tahu Gus Biru itu cuek. Gus Biru itu tidak mau ngurusi pondok orang tuanya, dia berjuangnya di jalan lain dengan mendirikan penerbitan, dengan dia menerbitkan buku-buku tentang pesantren, dengan dia mengajari jurnalistik di pesantren-pesantren. Itu Gus Biru. Dia membesarkan pesantren dari sisi lain, tapi tidak terjun di dalam. Kang Dharma tahu Alina ini andalan keluarga besar Kiai Hanan. Nek tak gowo lungo, Bunyai mesti tumbang. Kalau Bunyai tumbang, Pak Yai pasti juga tumbang. Bagaimana nasib ribuan santri yang dititipkan di sana? Kang Dharma berpikir panjang, akhirnya Kang Dharma tidak mengganggu rumah tangga Alina. WA juga enggak, telepon juga enggak. Iku sing jenenge mikul dhuwur mendem jero. Kalau Alina nggak mikul dhuwur mendem jero, apa yang dilakukan? Setiap kali dicuekin Gus Biru, dia pasti WA, kelunting, Kang, aku dicuekin maneh. Kira-kira dibales nggak sama Kang Dharma kalau kayak gitu? Dibales. Kalau Kang Dharma juga tidak bisa menjaga marwah kesantrian, mesti dia malam-malam juga WA, kelunting, piye kowe sik dicuekin apa ora nduk misalnya. Tapi dua-duanya saling menjaga. Itu Kang Dharma. Sama dengan Suhita. Suhita itu, dia itu adalah orang yang sangat mikul dhuwur mendem jero. Apapun yang dilakukan suaminya, dia selalu hanya diam. Lama-lama Gus Biru itu melihat Alina sebagai perempuan yang kok, anak ini kok cantik ya. Suatu malam, di tengah malam purnama, habis dia bentak-bentak kepada Alina gitu. Itu kata produser adalah golden scene-nya. Golden scene itu adalah adegan emas. Di tepi jendela gitu, di tengah temaram rembulan purnama, Gus Biru itu melihat Alina itu yang sudah pakai selimut, ada titik-titik keringat di dahinya. Loh, arek iki kok ayu yo, kata Gus Biru. Perasaan di hatiku tuh yang cantik cuma Rengganis deh. Tidak ada yang bisa menggantikan kecantikan Rengganis. Tapi anak ini kok cantik. Dilihat semakin dekat. Terus tiba-tiba dicuri kecup kening ya ibu-ibu ya. Diam-diam, tapi Suhita kan nggak tahu. Ternyata Alina cantik dalam ketaatan dan ketabahan. Perempuan itu kalau sudah taat sama suami dan tabah atas segala cobaan, dengan sendirinya wajahnya cantik. Gak usah nganggo krim ibu-ibu. Glowing jari ini kakak. Iya. Tetapi yang diperoleh Suhita di endingnya, yang jenengan seneng banget dengan cerita itu, ketika Gus Biru datang dengan kemeja lusuhnya di subuh putih yang dingin, keluar dari Pajero dalam keadaan kedinginan, sing bobolan baleni itu mbok pikir karena apa? Itu adalah hadiah dari tirakatnya Alina selama ini. Brahmana tuh kayak gitu, meneng, ndonga, nangis ambek ndonga, tetap berbuat baik, tapi nanti dia endingnya itu akan dapat surprise seperti Rengganis, seperti Alina. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi keadaan tiba-tiba semuanya membuat dia itu akhirnya semakin dekat dengan Gus Biru. Jadi itu bukan tiba-tiba kemudian Gus Biru serta-merta cinta gitu, bukan. Ada faktor X yang menggerakkan hati Gus Biru untuk menjemput Alina. Kayak gitu. Jadi kenapa kemudian hati Suhita saya tulis, itu karena saya ingin menyebarkan tentang mikul dhuwur mendem jero, terutama kepada teman-teman yang ada di dalam pesantren. Sekaligus saya ingin mengajak teman-teman untuk membuktikan, saya ingin membuktikan kepada teman-teman dan mengajak bahwa santri itu sebenarnya sangat gampang untuk menulis. Sekarang itu kesempatan untuk menjadi penulis itu sudah terbuka lebar, apalagi di era digital. Kita kalau mau jadi penulis itu nggak sesulit dulu. Kalau sekarang mau jadi penulis itu gampang. Jaringan pesantren itu kan sudah terbentuk sedemikian kondusifnya. Teman-teman kalau nulis, asalkan tulisannya bagus, tidak asal-asalan, asalkan tulisannya itu memang oke, pasti dengan mudah diterima oleh kalangan pesantren. Tapi kuncinya adalah harus total. Zaman sekarang itu pembaca kritis teman-teman ya. Teman-teman tidak bisa menulis kemudian tidak
membaca itu tidak mungkin. Karena penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Pembaca sekarang itu tahu, penulis yang hanya main-main, hanya iseng-iseng atau sungguh-sungguh itu tahu. Gitu. Kenapa kemudian Suhita itu bisa, tokohnya itu bisa sangat melekat di hati semua pembaca, sampai ada yang menggemar, jadi penggemar Suhita, ada yang jadi penggemar Rengganis, ada yang jadi penggemar Gus Biru. Kenapa? Karena saya kalau nulis itu mati-matian. Mati-matian, bagaimana mati-matian membuat tokoh dalam sebuah cerita, tokoh menempati posisi yang paling penting. Adik-adik yang sedang belajar menulis, coba diingat-ingat. Dalam proses menulis yang paling penting adalah tokoh. Kita bisa lupa sebuah cerita itu bagaimana alurnya, di mana settingnya, tapi tokoh yang kuat akan terus ada di dalam sanubari kita sebagai pembaca. Sama dengan sampean mungkin sudah lupa ceritanya tentang Gus Biru dan Suhita, tapi nama Gus Biru itu di dalam hatimu tetap ada. Sampai santri-santri itu sekarang kalau berdoa, ya Allah berikanlah aku jodoh seperti Gus Biru ya Allah. Padahal Gus Biru itu tidak ada, orangnya tidak ada. Santri putra juga begitu. Ya Allah, muka-muka aku entuk sing kaya Alina, atau muka-muka aku kenal ambek cewek sing kaya Rengganis, ada. Kayak gitu. Jadi dalam menulis itu tokoh menempati posisi yang sangat penting. Kalau kemudian ajaran tentang mikul dhuwur mendem jero itu hanya saya statuskan di FB, kira-kira yang baca paling 200 orang. Tapi kalau saya tulis dalam karya ilmiah, yang baca itu hanya kalangan ilmiah. Pasti. Karena kemudian saya kemas bentuknya menjadi novel, ajaran tentang mikul dhuwur mendem jero itu akhirnya dibaca oleh 80.000 orang. Dan itu 80.000 itu jumlah bukunya. Padahal kalau di pondok itu kan bukune paling jumlahnya 15, sing baca bisa sampai 1.000 orang. Munyer mulai lantai 1 sampai lantai 3. Nggih napa mboten? Berarti yang baca hati Suhita itu kira-kira lebih dari 100.000. Pasti itu. Makanya kita tidak boleh, ibu-ibu, menyepelekan kekuatan sastra, itu tidak boleh. Sastra itu jangkauannya sangat luas. Kalau kita menyepelekan sastra, itu berarti kita tidak tahu betapa dahsyatnya namanya sastra ini kalau sudah berjalan. Suhita ini dibaca oleh semua kalangan. Ada akademisi, ada pejabat, ada polisi. Semua profesi itu rata-rata sekarang sudah membaca novel ini. Itu karena ditulis dalam bentuk sastra. Yang laki-laki juga begitu. Suhita sekarang walaupun tokohnya itu tentang judulnya tentang perempuan, laki-laki juga akhirnya banyak yang membaca hati Suhita. Maka saya bilang pada adik-adik semua, karena temanya literasi santri, jangan pernah untuk lelah belajar menulis. Menulis itu selalu ada gunanya. Semua profesi pada akhirnya membutuhkan keahlian menulis. Jenengan nanti jadi guru juga pasti membutuhkan keahlian menulis. Jenengan nanti jadi akuntan membutuhkan keahlian menulis, apalagi kalau sudah jadi kiai. Seberapa lantang suara kita berteriak, kita harus menulis. Apalagi nanti kalau sudah menjadi misalnya orang-orang yang menekuni bidang tafsir, harus juga bisa menulis. Belajar yang paling nyaman pertama kali adalah di dalam sastra. Orang yang terbiasa belajar sastra, dia akan memiliki tutur kata yang lembut, akan memiliki tutur lisan yang lembut, dan kata-katanya juga lembut dan enak dibaca. Pada akhirnya nanti kalau nulis apapun itu jadi enak juga dibaca. Kayak gitu. Jadi ustadzah-ustadzah atau mbak pengurus atau ibu-ibu guru, kalau santri-santrinya baca cerpen, baca novel itu jangan dihalang-halangi. Mereka belajar menulis walaupun belajarnya hanya baru bisa menulis di Wattpad, apa istilahnya Mbak, Wattpad. Nggak apa-apa. Anak seusia adik-adik ini kalau nulis ya pasti temanya cinta, pasti. Itu sudah dunia mereka, tidak apa-apa. Jangan dilarang-larang, tapi tetap harus diarahkan. Kenapa? Karena itu adalah proses. Pada akhirnya mereka nanti akan belajar menulis yang lebih serius, yang lebih bagus, yang lebih matang.
Kalau belum sudah dihalang-halangi, nanti anak-anak jadi tidak berkembang. Kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Saya serahkan kembali ke moderator. Intinya adalah Suhita ini lahir dari spirit seorang santri seperti saya yang merupakan santri biasa-biasa saja. Saya dulu di Tambak Beras tidak memiliki keahlian apapun. Teman-teman itu banyak yang bisa rebana, banyak yang suaranya bagus, banyak yang kemudian ngaji diniyahnya juga bagus. Saya adalah santri yang sangat biasa-biasa saja karena saya wong deso. Lalu ternyata saya menekuni bidang tulis menulis dan hasilnya seperti sekarang. Dulu saya di Tambak Beras itu datang sebagai santri, sekarang saya datang sebagai tamu undangan untuk berbicara di depan santri-santri yang baru. Di Kerapiak juga begitu. Saya dulu datang sebagai santri, lama-lama karena ada hati Suhita dan lain-lain saya datang sebagai orang yang diundang. Dari situ saja sudah nikmat. Apalagi kalau saya jujur, saya ceritakan pada jenengan semua, menulis itu hasilnya juga banyak. Saya tuh kalau nulis itu enggak pernah berniat yang sederhana, itu enggak pernah. Ya Allah Gusti, saya pengen nulis dalam rangka ingin mengembangkan bakat, tidak. Ya Allah Gusti, saya pengen menulis dalam rangka biar saya itu bisa menyebarluaskan gagasan, tidak. Tapi doa saya, ya Allah Gusti, saya pengen menjadi penulis biar saya bisa ngelabekti semua keluarga saya dan keluarga suami saya dan yayasan abah saya dan semua pendidikan yang ada di rumah, dan itu dikabulkan. Tepuk tangan dong. Bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah tanpa disangka-sangka Suhita, bukan saya ya, Suhita itu bisa mengumrohkan kedua orang tua saya. Suhita. Kemudian belum lama ini ibu mertua saya dan suami itu umroh rasa Suhita. Itu baru itu. Ini sebenarnya tidak enak diceritakan, tapi saya tahu adik-adik apalagi yang laki-laki itu ragu. Emangnya kalau jadi penulis itu ada uangnya apa? Kan gitu. Ada. Dia tergantung niat jenengan. Kalau jenengan niatnya memang dia untuk maisah bisa. Asalkan nulisnya juga sungguh-sungguh, asalkan digarap sungguh-sungguh. Seperti Suhita itu kan akhirnya ada manajemennya, ada agennya, ada timnya dan lain-lain dan seterusnya, itu bisa. Sebagai informasi, Suhita ini dijual lewat jalur indie. Indie itu berarti dia dijual independen, tidak di toko buku. Jadi dalam penerbitan itu ada istilah penerbit mayor, ada istilah penerbit indie. Kalau mayor berarti adik-adik memasukkan karya kepada penerbit, lalu adik-adik itu tinggal diam, duduk manis, menerima royalti sebesar 10% setiap 6 bulan. Kalau novelnya adik-adik harganya 50.000, berarti 10%-nya adalah berapa ibu-ibu? 5.000. Adik-adik menerima honor dari buku itu berarti Rp5.000 kali buku yang terjual, dibayarkan setiap 6 bulan. Lumayan. Kalau untuk pemula lumayan, apalagi untuk menyebarkan nama. Dalam dunia Jawa kita kenal istilah jeneng sama jenang. Ada kalanya orang itu entuk jeneng tapi gak entuk jenang. Dapat nama tapi gak dapat rasa manisnya, gak dapat hasilnya. Ada kalanya dalam berproses kita seperti itu. Gak dibayar gak popo untuk permulaan, kan begitu. Sama dengan jenengan mengawali proses menulis, misalnya diterbitkan oleh Gramedia atau penerbit lain yang sama besarnya. Enak, kita dapat jeneng. Walaupun hasilnya tidak sebanyak menulis novel indie. Tapi untuk proses selanjutnya, karena saya adalah orang pesantren, yang saya punya himmah atau cita-cita ingin menggerakkan ekonomi kreatif ibu-ibu muda dan alumni-alumni pesantren, kemudian saya menjadikan Suhita itu sebagai novel yang dilahirkan oleh penerbit indie, alias suami saya sendiri yang menerbitkan. Jadi kita hanya nyetak kepada percetakan, gambarannya begitu adik-adik ya. Setelah itu yang ngatur distribusinya kita sendiri, yang mengatur harganya kita sendiri,
yang mengatur promonya kita sendiri dan segala sesuatunya itu adalah dari penerbit. Makanya santri itu harus banyak akal. Nggih. Tidak cukup hanya dengan menjadi penulis, tidak cukup, harus menjadi writer-planner, harus menjadi penulis yang juga berdagang. Kalau di dalam Kudus itu, karena suami saya Kudus itu, ada istilah Gus Jigang. Itu adalah ajaran Mbah Sunan Kudus yang sampai sekarang itu diwarisi oleh orang-orang terutama di daerah Kudus Kulon. Bagus ngaji dagang, baguso ngajiyo dagango. Bagus itu harus bersikap baik. Hablum minallah hablum minannas itu namanya bagus. Konteksnya bagus kepada semua orang. Kalau di dalam di dalam kehidupan saya yang memang saya diberi kemampuan untuk bisa menulis walaupun sederhana, bagus bagi saya adalah menyebar kebaikan lewat tulisan. Kemudian ngaji. Jangan lupa setelah bagus kamu harus tetap ngaji, kulaan ilmu. Jangan pernah merasa pintar. Ciri-ciri orang yang merasa dia itu pintar adalah dia tidak mau membaca buku. Orang yang tidak mau membaca buku berarti dia adalah orang yang merasa pintar. Harus bagus, ngaji, yang terakhir itu adalah dagang. Kemandirian. Ajaran kalau di Kudus itu begitu. Itulah yang kemudian menjadi spirit kenapa Suhita dan Wigati itu diterbitkan oleh penerbit sendiri karena Gus Jigang tadi. Itu Mbak Ida. Saya juga sekaligus di sini mau menyampaikan bahwa santri itu ke depan itu memang harus mandiri. Ya, adik-adik ya. Sampean dadi santri itu kudune sugih ilmu, sugih amal, sugih bondo. Harus itu. Makanya Gus Jigang itu menjadi hal yang sangat penting. Ilmune sugih, amale sugih, bondone juga sugih. Dalam bahasa kerennya di dalam pesantren itu adalah bastotan fil ilmi wal jismi. Sing wedok-wedok nek ndonga ngono, ya Allah, kula nyuwun bojo bastotan fil ilmi wal jismi. Gede dhuwur ilmune, gede dhuwur awake, kuat. Iya, fisike kuat. Atau dalam konteks lain adalah mandiri. Santri harus seperti itu. Jadi gitu ya adik-adik ya, dan ibu-ibu tamu undangan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Suhita adalah ditulis dari ketidaksengajaan, dan inti yang mau disampaikan Suhita yang pertama karena dia mau menyebarkan tentang mikul dhuwur mendem jero, dan yang kedua karena ingin memberikan semangat kepada adik-adik di seluruh dunia bahwa santri bagaimanapun adalah orang yang ternyata bisa menulis. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bu Mas. Tepuk tangan yang meriah. Tadi kita sudah mendengar paparan panjang kali lebar ya. Dan sebelumnya kami akan memberikan kesempatan kepada tamu undangan, santri putra dan santri putri untuk menyampaikan pesan-pesan menurut bukunya atau setelah mendengar paparan tadi ada pertanyaan. Mungkin kok bisa nulis yang awalnya iseng kok jadi buminya seperti itu. Kalau serius gimana hasilnya kan begitu. Monggo, inti dari tadi adalah bisa mikul dhuwur dan mendem jero. Pelajarannya tidak diajarkan di sekolah maupun di pondok ya. Tetapi itu harus masuk ke dalam jiwa kita, khususnya para santri. Monggo dimulai dari santri dulu, nanti santri putri dan ibu-ibu tamu undangan dan bisa langsung apa besok ini. Monggo. Siapa yang mau bertanya dulu? Mbak dibantunya ya. Yang belakang yang sudah mau bertanya ada 6 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Ya, silakan yang tadi penggemarnya Gus Biru itu sudah ditanyakan apa istimewanya Gus Biru selain yang tadi apa punya jauh yang lain. Silakan Mas
gimana. Nah ini mungkin bisa memberikan masukan Bapak Mustaqim ya, betul ya. Jadi saya kesempatan Bapak Mustaqim untuk memberikan sesuatu yang bisa motivasi santri putra dan santri kita di sini. Monggo, itu kalau saya sudah mau ke depan. Beliau ini aktif di literasi. Oh gitu. Waspada ya Mbak. Kalau tidak ada yang bertanya berarti Saya tanya jenengan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Mbak dia? Aktivis literasi. Selamat malam jumpa ini. Oh iya. Saiful Mustaqim ya. Kawan saya ternyata. Tahun 2009 sampai 2013 beberapa kali ketika komunitas mata pena Yogyakarta kekurangan fasilitator baik kegiatan liburan sastra di pesantren Betul. Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Kalau kekurangan pesantren, kekurangan fasilitas biasanya saya diundang untuk membantu, sehingga kalau dengan Mbak Firma insya Allah sudah Dekat. kenal beberapa tahun yang lalu. Ya, dan saya malam ini karena tagisnya aslinya ingin datang di MTS Timbangun, tapi karena belum bisa hadir sehingga saya hadir pada kesempatan malam ini. Terus yang berikutnya saya apresiasi karya Mbak Firma yang luar biasa, meskipun yang saya ketahui itu penggemarnya memang banyak ibu-ibu atau anak-anak. Saya belum pernah mencobai membaca sumpah itu kaum ataupun bapak-bapak. Tetapi meskipun demikian, semenjak komunitas mata pena aku terus kemudian novelnya Mbak Firma hadir yang begitu fenomenal, meskipun belum ada sekarang sudah dibaca atau tapi ya disebutkan sudah ada 100.000 pembaca, itu kan luar biasa. Iya. Terus tetapi yang masih menjadi angan saya, mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang akan ada rumah ataupun sumber-sumber yang lain. Karena apa? Karena penulis novel pesantren yang khususnya novel pesantren
Waalaikumsalam. Ada khususnya dari apa yang disampaikan itu masalah Pak Ustadz tadi, bahwa menulis adalah mengabadikan nama. Ya tadi, ojo mati tanpa arah, bicara tanpa nama. Tapi setelah saya dengar panjang lebar tentang cerita tadi, saya ada satu pertanyaan. Jenengan lahirnya di pesantren, menggabungkan santri dengan jawaban. Tetapi kok di novelnya tidak satu pun saya temukan dalil, apa yang membaca saya kelewatan. Kayaknya tidak ada tuh dalil tentang apa gitu. Karena saya pernah baca novel lain yang latar belakang backgroundnya itu tidak dari santri. Iya. Tapi setiap paragraf itu punya dalil, hadis, Quran gitu. Nah ini tidak apa maksudnya? Kok ini kok nggak ada gitu? Itu bagaimana nih kira-kira? Iya, jadi gini, pertanyaannya bagus ya. Kenapa orang yang lahir kemudian tumbuh kemudian besar dan sampai sekarang bahkan masih mengelola pesantren, kalau nulis kok di dalam novelnya tidak ada satupun dalil? Memang tidak ada dan itu memang saya sengaja. Kenapa? Karena biar tidak terkotak-kotak. Akhirnya biar Suhita ini bisa dibaca oleh semua kalangan. Kalau saya terlalu banyak bicara tentang dalil, itu sebenarnya bukan tugasnya sastra. Itu tugasnya teks khutbah Jumat, itu harus ada dalil. Sastra itu adalah bicara tentang keindahan. Sastra itu adalah bicara tentang hati, tentang nurani, tentang kisah. Kalau tidak, kalau dia itu sudah cukup kuat dengan ajaran-ajaran Jawa, saya pikir itu cukup. Makanya kemudian banyak orang-orang yang gara-gara itu jadi tidak tahu kalau ternyata Hati Suhita ini adalah novel pesantren. Tapi orang-orang juga akhirnya paham, oh ternyata Hati Suhita ini ditulis oleh seorang santri. Belakangan banyak sekali orang-orang yang tidak pernah berziarah jadi berziarah. Bukan pertama-tama dia berziarah bukan karena ingin berziarah, karena memang dia tidak satu golongan dengan kita. Dia hanya ingin melihat Gapura Prabayaksan yang saya gambarkan. Dia hanya ingin menghitung dan memastikan berapa ratus anak tangga sih sebenarnya di makam Sunan Tembayat. Dia hanya ingin menyaksikan setting-setting yang ada di dalam novel ini. Awalnya begitu. Lama-lama tambah munggah, ndek Sunan Tembayat, suwe-suwe kok krungu suarane wong ngaji, suwe-suwe kok krungu suarane wong tahlilan, suwe-suwe kok krungu suaranya jamaah itu menggaung bersama-sama baca sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana dan seterusnya. Suwe-suwe melok-melok, banyak yang kayak gitu. Banyak orang-orang yang selama ini belum tahu tentang makamnya Mbah Hasan Besari di Ponorogo, jadi ke sana berkunjung sekaligus berziarah. Bahkan belum lama ini Hati Suhita itu di UNER itu, di Universitas Erlangga itu dilibatkan dalam kampanye cagar budaya, karena Hati Suhita itu memuat banyak sekali tentang cagar budaya, diantaranya tentang Segaran, diantaranya tentang gapuro-gapuro yang saya sebutkan tadi, diantaranya tentang situs-situs di kerajaan Majapahit yang letaknya di Trowulan. Akhirnya Suhita ini menjadi novel yang ditimang oleh semua kalangan. Kayak kemarin itu yang saya ceritakan di FB itu, waktu ada acara di Kediri. Saya tuh sampai takut. Ini mbak-mbak di Kediri, coba jenengan bayangkan jadi saya. Seorang santri jadi penulis, acaranya di kafe malam hari, lebih malam dari malam ini. Kafenya remang-remang, kafenya baru buka, di pinggir jalan, pesertanya meludak banyak. Tiba-tiba serombongan polisi itu datang, berseragam polisi pakai jaket kulit, banyak bareng-bareng. Saya itu gemetaran sambil ngisi kayak gini, padahal ada live musik. Ada apa ya polisi-polisi ini kok datang? Saya pikir ini ownernya ini terlibat narkoba atau belum izin atau bagaimana, kok tiba-tiba ramai sekali polisi di sini. Ternyata dalam keadaan gemetar itu setelah acara, polisi-polisi itu mendekati saya sambil tertawa-tawa. Ternyata dia adalah penggemarnya Rengganis.
sampai baper. Dia nggak bicara satu patah kata pun tentang Suhita, tidak. Tapi dia dari awal sudah baper dengan Rengganis. Neng, nanti kalau pulang saya yang jemput ya Neng di bandara. Iya. Masih di Belanda ta Neng? Masih. Kudungan nggak Neng Rengganis? Ya kudungan Pak. Ada apa Pak? Wah lak podo mbek sing ning omah Neng, lek kudungan Neng. Guyon-guyon. Bapak baca ya hati Suhita? Iya, tapi yang saya baca bab Rengganis. Suhitanya enggak. Bayangkan, gara-gara Suhita itu orang-orang teman-teman adik saya kerja di Bank Mandiri di Jogja, yang tidak pakai jilbab, ya baca. Mereka tidak tahu kalau itu adalah karya seorang santri, tapi mereka bisa merasakan, oh ternyata dalam kesulitan itu lebih baik kita menempuh jalur spiritual. Lama-lama mereka sadar bahwa tokoh di dalam hati Suhita ini adalah tokoh yang mengalami perjalanan spiritual. Sampai Mbak Katrin Bandel kemarin di Jogja pas waktu bedah Suhita juga mengatakan, baru sekarang saya melihat novel tentang perjodohan tapi nadanya positif. Selama ini yang saya tahu novel perjodohan itu nadanya selalu negatif, selalu menyalahkan. Hati Suhita menjadi satu-satunya novel tentang perjodohan yang tidak menyalahkan situasinya. Karena apa? Karena ternyata perjodohan di kalangan pesantren itu sangat wajar dan memang tidak bisa dihindari. Yang ditawarkan hati Suhita adalah solusinya. Kenyataannya kita gambarkan, solusinya kita berikan. Makanya kalau adik-adik tahu kisah tentang bunyai-bunyai neng-neng yang ada di Jawa Timur itu rata-rata hampir semuanya kisahnya mirip dengan novel Suhita. Makanya sampai ngajine prei. Mari moco hati Suhita aku ngajine prei rek. Mripate bunyai ini bendul. Iling zaman semono. Guse duwe Rengganis dan seterusnya. Banyak kisah-kisah yang mirip. Akhirnya hati Suhita itu memang novel sederhana, tapi ketika orang membaca itu, kok aku iki yo? Loh, Kang Dharma kok koyok Kang Kae zaman aku mondok. Loh, Rengganis kok koyok mantane bojoku dan seterusnya. Akhirnya orang-orang itu berkaca pada cerita ini. Nah, kayak gitu Mbak. Jadi memang ketiadaan dalil itu saya sengaja biar tidak terkotak-kotak, biar orang-orang itu semua kalangan bisa menikmati. Saya yakin kalau di dalamnya saya paksakan tentang dalil tidak mungkin bisa meluas sejauh itu. Oke Mbak Ida, gini, ini saya punya novel Wigati dan Suhita. Saya minta satu putra dan satu putri. Coba yang bisa maju kemudian menceritakan bab yang paling menarik dari novel Hati Suhita, siapa saya kasih buku. Santri ya, ibu-ibu enggak usah. Putra satu dan putri satu. Ya. Santri. Mbak itu Mbak, yang cowok itu lo mau maju duluan. Dan alasannya ya. Mbak Ida, sini biar masuk streaming. Mic-nya sampai mana? Ini mic saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Biar kenal mbak-mbaknya. Perkenalkan, nama saya Sultan Mahmud Nasyatuddin. Siapa? Sultan Mahmud Nasyatuddin. Suhita. Sultan Mahmud Nasyatuddin. Arsya Taqiyuddin.
Sultan Mahfud Arsyad. Iya. Kalau mau cerita tentang Lutfi, yang paling suka itu saya suka pas tentang betapa tabah dan sabar banget Mbak Suya, teman-teman yang Mbak Suyanya Mbak Suita. ketika apa itu loh dicuekin dan tetap aja sabar meskipun kalau logikanya kalau orang dicuekin kan pasti nyari yang lain yang lebih sayang yang lebih apa gitu. Ya, Jadi kalau betul. saya- Tepuk tangan, tepuk tangan. Caranya terbaik dari apa? Logikanya orang dicuekin. Bukan gitu. Dia kalimatnya bagus. Logikanya orang dicuekin itu akan mencari yang lebih sayang. Tapi kok dia sabar gitu loh. Iya, iya Mas. Nah, terus. Dia terbuat dari apa? Apanya Mas yang terbuat? Yang itu ya gimana aja ini terbuat dari apa nggak bisa sabar itu benar kan yang sejujurnya itu cueknya masya Allah ya. Iya. Kalau saya baca sendiri pun itu sejujurnya mau saya ituin Mau saya itu. Mau saya ituin. Oke, coba. Satu pertanyaan. Misalnya sampean jadi Gus Biru, sampean sudah mencintai perempuan. Namanya cinta itu kan kedatangannya tidak bisa ditolak ya. Walaupun sudah dijodohkan, kan belum menikah, tiba-tiba ketemu perempuan, apalagi cantik seperti Rengganis itu kan tiba-tiba jatuh cinta dan kita sebenarnya nggak pengen jatuh cinta, tapi ya namanya jatuh cinta kan tidak bisa kita duga ya. Sampean wes kadung seneng ambek Rengganis, terus dijodohkan dengan perempuan seperti Alina. Nek sampean dari Gus Biru piye? Coba, kan mau katanya mau diginiin katanya Gus Biru. Mau nggak kamu kalau jadi Gus Biru dijodohkan sementara sampean punya perempuan lain di dalam hatimu? Kita dengarkan. Kalau jujur sih kalau seandainya dijodohin pertama pasti kaget. Iya. Kedua juga agak terima kan saya udah punya ini kok dijodohkan. Kayak saya punya hak untuk memilih tapi kenapa dibatasi? Terus kalau sudah dalam pernikahan sama seperti Gus Biru mbok cuekin gitu? Tentunya kayak gitu untuk awalnya. Terus? Ya kalau seandainya awalnya memang kayak gitu mungkin saya akan belajar untuk mencintai yang saya nikahi bukan menikahi yang saya cintai. Belajar untuk mencintai gitu ya. Cara belajarnya gimana, Kang? Boleh? Mungkin bisa dari kita lihat pribadinya atau kelakuannya yang bisa membuat kita jatuh cinta. Dilihat dari kelakuannya yang bisa bikin jatuh cinta kata dia. Gitu. Berarti gitu ya, nek sampai dijodoh ini tetap gelem ya dan belajar mencintai gitu. Gitu. Tepuk tangan buat Kang Sultan. Silakan dipilih yang mana? Oh, Wigati mawon. Kita foto dulu ya. Madep sana. gratis dengan foto eksklusif pula. Santri putri siapkan dirimu. Sudah. Terima kasih ya. Kita doakan semoga kita mendapatkan jodoh seperti Suhita yang akhirnya menjadi kelompok baik. Berikutnya yang santri putri nanti yang terakhir bilang mama ya. Oh iya dia maju nih. Mak, oh apa ya hadiahnya? Oh iya Mbak. Kenalan dulu Mbak. Berdiri nggak apa-apa Mbak. Hadap sana dong. Kameranya di sana. Saya Sylvia Masana. Ya. Bab yang paling menarik buat saya seperti kata Bu Hilma itu perjodohan itu menemukan titik solusi. Tapi menurut saya di situ kan Rengganis dijodohkan sejak dari Suhita. Wita dijodohkan sejak mondok itu udah harus dikekang, harus
harus hafal Quran, harus sekolah di sini. Bahkan waktu kuliah itu kan semester 8 atau semester 7 itu harus putus, terus harus mengulangi hafal Al-Quran, padahal kan sayang tinggal 1 semester. Oh nggih, oh iya. Ya, padahal ya itu kan bukan suatu kekangan. Iya. Menurut saya kayak gitu ya Mas Alex. Oh iya. Jadi ya. Kata mbaknya yang paling menarik itu adalah bagaimana Suhita itu tetap tabah walaupun dikekang, bahkan mondok kurang 1 tahun diminta pindah ya tetap ikut pindah gitu. Bagi sampean yang menjalani kehidupan di dalam pondok pesantren itu hal yang sangat berat. Ya, mondok secara normal aja berat, apalagi tiba-tiba mendadak diminta pindah biar cepat selesai gitu, kan itu berat. Bagi jenengan itu bab yang paling menarik. Oke, ini adalah suara hati seorang santri. Sekarang saya bertanya, sampean nek dijodohkan dengan laki-laki tapi gak ganteng seperti Gus Biru, gak ganteng loh ya, gelem gak? Tapi sing kono boten jari. Gak boleh gitu. Santri itu harus taat kepada kedua orang tua. Teman saya tuh ada mbak, saya potong sebentar ya. Dijodohkan sama bapak dan ibunya, belum tahu orangnya, sudah ngamuk sampai ngamuke ku elek-elek. Umi nek gelem umi ae sing rabi. Astagfirullah, kata ibunya. Aku enggak mau. Astagfirullah nak, lihat dulu nak orangnya. Aku emoh, lihat dulu emoh. Aku mau ngetokne wedang. Enggak ngetokne wedang. Umi cuma minta kamu lihat. Delok entok wis, incengen teko kamar. Ora sudi. Astagfirullah nak, kamu kan tak pondokkan. Mbok ya yang halus ngomongnya sama Umi. Enggak mau. Keri-keri dayoe teko saya di WA klunting. Tibake wonge ganteng katanya. Lah kowe kok terus gelem? Lah tibake wonge ganteng. Ya begitu, orang tua tuh nggak mungkin milihkan kita jodoh yang tidak tepat, itu nggak mungkin. Cuma darah muda itu gejolaknya itu kan, protesnya itu di nomor 1-kan. Padahal kalau dipikir-pikir, ya saiki dadi bojone tinggal di Banyuwangi. Karena ganteng ternyata. Paling adik-adik nanti ada yang kayak gitu. Coba sekarang kamu tanya, saya tanya. Lek sampean dijodohne ambek laki-laki yang sugih ilmu, sugih amal, sugih bondo tapi gak ganteng. Gelem gak? Coba dijawab. Insya Allah mau. Tinggal dulu ada rasa suka kan. Oh gitu. Jadi dikasih kesempatan untuk saling mencintai dulu gitu. Ibu-ibu ingat ya, kalau menjodohkan anak jangan ke susu-susu, berilah dia jeda waktu untuk saling jatuh cinta dulu gitu ya. Kira-kira seperti itulah pesannya. Oke, tepuk tangan buat mbaknya. Oke. Dalam masih ada? Saya tanyakan. Iya. Mau tanya. Oh mau tanya. Silakan. Oke. Yang Suhitanya yang dikekang. Padahal kan kenapa yang perempuan? Kan semua itu setara. Oh, kenapa Suhitanya yang dikekang? Kenapa kok laki-lakinya enggak dikekang? Sudah dicoba sayang. Gus Biru kan sudah dipaksa untuk sekolah di luar negeri tapi tidak mau. Gus Biru dari kecil sudah dipaksa untuk menghafalkan Quran juga tapi tidak mau. Akhirnya daripada Umi itu setiap hari melihat pertengkaran antara suami dan anaknya, Umi akhirnya berpikir untuk lembah mana. Oke, saya harus adem. Sekarang saya itu hanya punya satu kesempatan lagi untuk berdoa sebanyak-banyaknya, bahwa kalau memang Biru itu tidak mau menempuh jalur seperti saya mudah-mudahan diparingi mantu yang sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi Suhita itu hadir di dalam pesantren itu adalah jawaban dari doa-doa panjang Umi. Tirakatnya Umi, sujudnya Umi siang malam 24 jam itu hasilnya di Suhita. Jadi sudah dicoba, bukan kok tidak setara, bukan. Sudah dicoba tapi Gus Biru tidak mau. Gitu ya. Akhirnya yang dilakukan Umi itu makanya, oh ya, ibu-ibu mungkin belum tahu ya. Saya kemarin itu ditanya sama Pak Produser, sebenarnya Umi itu tahu nggak sih kalau Suhita itu dan Gus Biru itu
saling bersandiwara, tahu nggak? Ayo, kira-kira jawabannya tahu nggak? Tahu. Awalnya tidak tahu. Rumangsane ya mesra. Setiap kali di depan Umi, keningnya disodorkan. Hati-hati ya Mas, salim. Ini Mas tasnya. Mas nanti pulang ya kalau istirahat siang. Kalau nggak ada Umi, nggak dijawab. Kalau ada Umi, ya nanti aku pulang. Pokoknya gimana biar Umi seneng. Tapi setelah pertemuan dengan Kang Dharma itu, ingat yang pulang dari makamnya Mbah Hasan Besari, ingat? Pulang kan? Suhita itu lari-lari ke kamar, nyari suaminya, nggak ada. Kamarnya pengap, AC-nya mati, jendelanya nutup, handuk-handuk berserakan karena Gus Biru orangnya semua-muanya harus Suhita yang menyiapkan. Ternyata di kamar tidak ada. Padahal itu sudah malam. Habis itu dia lari ke ruang tengah, ternyata bau minyak kayu putih itu meruap kemana-mana. Ternyata Umi sakit, tidur, lemes. Dikirone Gus Biru, Umi itu tidur beneran, padahal Umi itu merem karena lemes. Gus Biru ngamuk di depan Umi, ngamuk Alina, ngamuk Suhita. Gus Biru lupa bahwa mereka itu harus bersandiwara. Malam itu Umi tahu kalau sebenarnya selama ini dua orang ini hanya bersandiwara. Tapi Umi adalah potret perempuan yang juga mikul dhuwur mendem jeruk. Apa yang dikatakan Umi? Wes le, ojo mbok seneni bojomu. Umi itu sakit bukan karena nggak disiapkan obatnya, obatnya sudah disiapkan. Umi itu sakit karena nggak minum obat, karena Umi nggak berani minum obat karena Umi belum makan. Umi nggak berani makan karena Umi itu pengen makan sambal tempenya Alina. Iya Mi, saya buatkan Mi, habis ini kita makan bersama. Mas mau nggak dibuatkan nasi goreng? Nggak usah. Lali meneh deh. Ada adegan di situ Suhita mendelik. Iya, Mas buatin nggak apa-apa. Mari ngono ditinggal telepon-teleponan. Ada adegan seperti itu. Umi itu gerantes, hatinya nangis. Makanya sambil dipijeti itu kalimat pertama yang diucapkan Umi adalah, Lin, kamu besok di rumah ya. Umi mau ziarah sama Abah. Karena apa? Karena Umi itu malam itu hatinya hancur lihat mantunya kayak gitu. Dan anaknya. Kalau Umi tidak mikul dhuwur mendem jeruk, arek loro ki mau disidang, diseneni karo-karone, bahkan iso telepon besane. Mbak, arek-arek iku tibake selama ini atau jeng, arek dhewe iku dipelitui selama ini misalnya. Umi tidak melakukan itu, malah ziarah. Sak dawan-dawane ziarah itu yang rutenya itu sebenarnya nggak sampai Mbah Soleh Darat, ditambahi Mbah Soleh Darat, Mbah Mutamakin, sampai mana-mana, saking dia itu gerantes ngerasane anak dan menantunya seperti itu. Jadi kayak gitu Mbak ya. Jadi Umi itu dari semula itu sudah tahu bahwa anaknya ning siji dipeksa gak iso, yang bisa dilakukan adalah mencari menantu yang itu bisa diarahkan. Dan itu di Jawa Timur rata-rata terjadi. Banyak bunyai-bunyai yang seperti Suhita itu banyak. Dan setiap kali membaca ini mesti saya di WA. Ning ceritanya persis, saya tuh dari kecil yang ngurus mondok saya itu yang mertua saya. Kayak gitu biasa. Kuncinya adalah podo-podo tabai. Sing sampean sebagai santri kumoyo gelem, nek sampean tabah sampean mondoke kuat, sampean entuk uang persis seperti Gus Biru dalam novel ini. Tapi kalau enggak ya enggak. Gitu. Kira-kira kayak gitu ya, sayang ya. Oke, tepuk tangan buat Mbaknya. Foto. Foto dulu, Mbak Ni. Sudah punya belum? Udah. Ya, buat kenang-kenang. Oh, belum. Lagi buat Mbak Kang yang sudah berani maju dan bertanya. Yang terakhir buat emak-emak korban Suhita, kesan-kesannya setelah membaca. Iya. Ayo, karena di sini juga ada Ada mama. bros wayang tapi besok diambil di tempatnya Mbak Nia. Oh, katanya ada bersuara. Ya kayak dipakai ini loh tadi. Firman sama Mbak Nia. Nanti akan diambil di tempat Mbak Nia. Ayo yang berani maju emak-emak, sampaikan testimoninya setelah membaca. Kira-kira apa?
maju ke depan. Habis ini siapa yang mau bertanya lagi, Mbak Ida? Tadi sulit ya disuruh bertanya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Nekima, Bu Ida, Iya. dan Bu Ida. santri semua. Dari tadi senyum-senyum sama di sebelah karena korban penjodohan. Siapa? Mbak E korban. Kalau mama seperti saya mungkin karena sudah mendapatkan suami jadi membayangkannya kalau itu baca ceritanya pernikahan ini jadi bisa membayangkan muslimnya. Berdiri Mbak, kok di bawah sih? Kayak santri ya. Iya, kayak santri. Dulu saya alumni santri sini nih. Oh gitu, ya ya. Kalau mama adegan yang paling saya senang ya cerita akhir perdamaian Sukita dan Kusbiru. Bagaimana romantisnya gitu. Setelah itu saya romantis sama suami saya. Sebelumnya Sebenarnya romantis, tapi kalau habis baca novel itu tambah romantis. Mungkin yang saya tanyakan memulai karena tadi di depan cerita soal tidak ada bel cerita gitu ya, jadi langsung di depan laptop kemudian menulis gitu. Memang harusnya kan banyak refleksi yang dibaca. Kalau saya pribadi, kalau baca buku itu paling kalau buku-buku parenti, buku yang lain itu baca bukunya ya sesuai judul yang saya minati. Tetapi kalau baca novel, apalagi novel Sukita, sekali duduk itu selesai. Jadi mau mengawali menulis kan memang harus banyak membaca dan banyak referensi yang lain. Tapi untuk membaca ini PR saya pribadi itu masih separuh-separuh. Banyak buku di rumah karena Wida ini dodolan buku. Tidak promosi. Jadi banyak buku parenti di rumah, termasuk Laskar Al-Quran juga itu saya punya, tapi separuh-separuh tadi. Tapi kalau sekali baca novel itu selesai. Jadi apa yang merasuki saya itu karena mungkin entah apa. jadi bagaimana memulai untuk menulis, kemudian tidak separuh-separuh ketika membaca buku begitu. Jadi trik-triknya begitu. Mungkin itu mungkin sih mau pesan sesuatu. Oke, kita bersujud. Ngoten lah ya, Nggih. pertanyaan ya, Wisma selain depan juga ada pertanyaan, monggo langsung ditanggapi nih. Terima kasih Bu Isma. Besok hadiahnya diambil di tempatnya Mbak Nia ya. Tepuk tangan buat Bu Isma. Ya, sebagaimana ibu-ibu di seluruh dunia, memang yang paling dibaca adalah bab 33. Dan itu wajar. Mengenang kembali masa-masa indah ya Bu ya. Oke, iya. Bagaimana memulai menulis gitu ya. Bagaimana memulai menulis? Sebenarnya logikanya hampir sama dengan kayak kita itu sedang belanja. Kita kalau mau masak sesuatu yang enak, itu kita lebih lama di pasarnya daripada memasaknya. Saya juga begitu. Saya dari awal itu berkeyakinan bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jenengan atau adik-adik atau siapapun, lek seneng moco buku tapi gurung pengen nulis, berarti kurang seneng moco. Level orang membaca buku kalau sudah levelnya itu kafah, dia pasti ingin menulis. Karena dia sudah mengalami yang namanya kelelahan. Aku kok moco terus, kayak kapan terus aku diwoco. Aku juga punya gagasan, aku ingin berbagi, itu pasti. Kita membaca novel itu biasanya lama-lama juga akan begitu. Saya nek maca novel kok cepet yo, kok cepet rampung yo. Lama-lama dari kegandrungan membaca novel itu,
lama-lama kita akan berpikir kok enggak aku dewe ya sing cerita, padahal